Baik, berikutnya saya akan lanjutkan dengan bab 2, yaitu tentang ukuran lebek. Dan sebagai rujukan, Anda bisa lihat halaman 29 sampai 52 ya, pada buku Royden dan Fitzpatrick bab 2. Nah, di bab 2 itu ada 7 subbab, mulai dari pendahuluan, ukuran luar lebek, dan seterusnya, sampai dengan yang terakhir nanti ada himpunan kantor dan fungsi kantor lebek. Nah, dalam 1 jam ke depan ini saya akan membahas pendahuluan dan ukuran luar lebek. Oke. Untuk pendahuluan singkat saja, karena ini nanti semua akan diulang lagi pada bagian-bagian berikutnya. Jadi kita ingin membahas ukuran lebek ya di R. Nah, sebagai titik tolaknya kita berangkat nanti dari konsep panjang selang atau interval gitu ya. Saya kadang pakai kata interval. Yang tentunya merupakan fungsi himpunan. Jadi kalau kita punya, saya ganti dulu warna. Kalau kita punya interval, jadi misal I ini suatu interval, bisa interval tutup, bisa interval buka, bisa setengah buka atau setengah tutup gitu ya. Maka panjangnya kita tulis L untuk length ya. Nah, jadi L ini merupakan fungsi himpunan. Jadi himpunannya adalah interval dan nilainya adalah suatu bilangan real ya. Jadi yang merupakan bilangan real di sini. Bilangan real bisa tak terhingga, berarti bilangan apa? Bilangan real diperluas ya. Bisa bernilai tak terhingga. Nah, contoh ya yang basic adalah panjang interval AB ya B min A gitu ya. Nah, berangkat dari panjang interval ini, nanti kita ingin mendefinisikan ukuran. Nah, ukuran M, jadi M ini juga fungsi himpunan ya. Fungsi himpunan juga, hanya himpunan yang kita bicarakan bukan hanya interval gitu. Kalau panjang interval tadi ya yang dipetakan hanya interval gitu ya. Nah, kalau ukurannya himpunan sembarang inginnya. Tapi tentu nggak bisa sembarangan banget juga gitu ya. Nanti kita lihat tahap demi tahap bagaimana kita bisa menentukan domain ya untuk fungsi ukuran ini yang sebesar-besarnya. Nah, tapi beberapa hal kita jadikan apa istilahnya? Patokan gitu ya. Jadi fungsi ukuran yang kita hendak bangun, hendak kita konstruksi itu nantinya diharapkan pertama kalau yang kita ukur itu adalah interval, maka hasilnya mestilah sama dengan panjang interval itu.
Jadi panjang interval sudah terdefinisi ini ceritanya gitu ya. Nah, yang kedua, fungsi ukuran ini harus bersifat invarian ya terhadap translasi. Maksudnya apa? Kalau himpunannya digeser dengan faktor E, jadi E tambah Y di sini adalah himpunan X tambah Y, di mana X-nya anggota E gitu ya. X-nya anggota E. Jadi Y-nya dipilih, E-nya diketahui juga. Jadi diketahui E himpunan di R, ini himpunan bagian, Y bilangan real, maka definisi E tambah Y itu adalah himpunan, itu salah. Itu tambah loh, bukan salah tulis apa saya salah. Ini tambah. Jadi ya, begitu. Nah, ukuran harus bersifat invarian terhadap translasi. Jadi ukurannya tidak berubah gitu ya kalau himpunannya digeser. Ya, digeser sejauh Y, berapapun Y-nya. Nah, yang ketiga, kita ingin ukuran yang kita bangun itu bersifat aditif terhadap gabungan terhitung himpunan-himpunan yang saling lepas. Maksudnya apa? Maksudnya begini, jika kita punya koleksi himpunan yang saling lepas, maka ukuran dari gabungan himpunan itu mestilah sama dengan sigma ukuran himpunan-himpunan itu gitu ya. Jelas ini ya. Ini baru pendahuluan. Jadi kita akan mengkonstruksi fungsi M yang bersifat 1, 2, 3 ini. Tentunya kemudian kita ini juga domain M ini diinginkan diinginkan sebesar-besarnya. Jadi koleksi himpunan yang mungkin. Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan cuma interval gitu ya. Jangan cuma koleksi interval. Kalau koleksi interval ya udah fungsi panjang interval aja selesai gitu ya. Nah, kita akan mulai dengan konsep ukuran luar. Setiap himpunan di R, kita tahu bahwa himpunan itu dapat di cover. Ini saya tidak terjemahkan, ini nggak bagus memang, tapi apa boleh buat. Dapat di selimuti gitu ya, nah kan terjemahannya nggak enak gitu ya, dapat dibungkus atau dapat ditutupi nggak tepat juga gitu, makanya saya tidak terjemahkannya. Dapat di cover oleh suatu koleksi interval, paling tidak oleh R sendiri. Nah, R sendiri juga interval gitu ya, gitu ya. Jadi setidaknya oleh R sendiri gitu ya, kan gitu. Nah, tapi kemudian kita ingin mengcover himpunan itu dengan cover yang sekecil-kecilnya gitu ya. Jangan oleh R dong. Dan gak harus oleh sebuah, bisa aja oleh beberapa interval gitu ya. Nah, kalau himpunannya terdiri atas titik-titik yang terpisah-pisah gitu ya, mungkin beberapa interval covernya. Nah, definisi ukuran luar itu adalah sebagai berikut. Pertama, kita perlu notasi ya, notasi M.
bintang di sini ukuran luarnya. M bintang ini adalah ukuran luar, mungkin bukan adalah, ya, ukuran luar dari suatu himpunan itu didefinisikan sebagai infimum, ini titik 2 sama dengan infimum dari sigma L I K atau I, mungkin K, K-nya terserah. Syaratnya adalah gabungan IK di sini memuat E. Gitu ya. Jadi koleksi IK dengan gabungan IK memuat E itu tidak lain disebut apa? Ya, cover. Kita rasanya udah pernah mendefinisikan covernya ya. Jadi cover untuk E ya. Jadi ini catatan. Ingat, rasanya udah pernah saya definisikan. Jadi koleksi IK dengan gabungan IK memuat E disebut cover untuk E. Nah, sekarang dari setiap cover itu, oh ya, IK-nya di sini IK merupakan interval ya. Merupakan interval untuk setiap K. Jadi kita kumpulkan semua cover yang terdiri atas interval gitu. Lalu kita hitung jumlah panjang selangnya. Oke, jadi untuk setiap cover kita punya sigma LIK, kita punya suatu bilangan. Nah, dari berbagai cover itu kita punya banyak bilangan, kita ambil infimumnya. Gitu ya, jelas ya? Oke, jadi seperti itu. Sebagai contoh saya berikan di sini, ukuran luar himpunan terhitung itu sama dengan 0. Ya mungkin lebih mudah kalau kita tinjau dulu contoh himpunannya. Kalau himpunan singleton seperti X0 itu saja gitu ya. Jadi ini berukuran 0 jelas. Berukuran tuh belum. Kata berukuran belum ya. Jadi sebagai contoh, kalau himpunannya singleton, maka ukuran luarnya 0. Ini jelas ya? Jelasnya gimana coba Obi? Ya, saya bisa pilih satu himpunan, satu selang buka saja kita yang lebarnya epsilon gitu. Ya, betul. Epsilon. Dan epsilonnya bisa sekecil sekehendak kita kan, gitu ya. Karena kemudian kita ambil infimumnya, jadi seolah kita menghitung infimum dari semua bilangan epsilon positif itu. Ya infimumnya pasti 0 gitu ya. Nah sekarang kalau kita punya himpunan terhitung, definisi ukuran luar kalau di buku I-nya ikannya harus untuk interval buka. oh ikannya buka ya, interval buka ya, interval, tapi sebetulnya ya oke. Interval buka
Kata bukanya saya selipkan di sini ya. Itu interval buka. Oke, makasih Obi. Nah, sekarang kalau terhitung jika E sama dengan RK gitu, terhitung gitu. Kok RK ya? Jangan R deh, kesannya rasional. X aja ya. Duh, saya mulai banyak salah nih. Kita bisa pilih IK. IK-nya apa tadi? Apakah selang yang lebarnya epsilon? Kalau lebarnya epsilon dijumlahkan ya jadi tahingga juga bisa jadi. Ayo coba Anda pikir sebentar, saya ada yang harus saya tanda tangani dulu. Ada ide? Halo? Biasanya dipilih lingkungan dari XK-nya itu. Jadi tapi lebarnya mengecil jadi epsilon per 2, epsilon per 4 dan seterusnya. Iya. Jadi XK min epsilon. Meidita, Verel, ngikuti? Iya Pak, ngikuti Pak. Pilih ini. Ini lebarnya berapa nih? Ngikuti tapi ditanya lebarnya, mikir ya? Oh lebar Pak. Ya, 2 epsilon per 2 pangkat K tambah 1. Sederhanakan? Epsilon per 2 pangkat K. Ya, epsilon per 2 pangkat K. Nah, kalau dijumlahkan? Untuk K-nya dari 1 ya Pak. Ya, ini K-nya tidak saya tulis indeksnya. Terhitung tuh bisa berhenti sampai N tertentu, bisa sampai tak terhingga. Tapi terserah mau berhenti, mau tak terhingga. Kita hitung sigmanya. Sigma LIK di sini kan jadinya sigma dari epsilon per 2 pangkat K itu. Dan ini sama dengan deret geometri. Ini kurang dari atau sama dengan, kalau tak terhingga sama dengan, kalau terhingga lebih kecil dari. Deret geometri ini jumlahnya berapa, Farel? Mainan Hasil daripada epsilon ya Pak. epsilon, iya. Jumlah deret geometrinya epsilon ya. Epsilonnya kan bisa ke depan, itu kan setengah tambah seperempat tambah seperdelapan dan seterusnya sama dengan 1 kan? Gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi epsilonnya di sini diberikan gitu ya. Jika E itu himpunan titik-titik XK yang terhitung banyaknya dan epsilon positif, pilih IK seperti itu, maka sigma LIK itu lebih kecil atau sama dengan epsilon, dan ukuran luar itu infimum dari ini gitu. Jadi epsilonnya kan bisa sekecil yang kita inginkan. Jadi ukuran luarnya ya sama dengan 0 gitu ya, sebagai infimumnya. Jelas ya? Nah, kita kemudian punya beberapa proposisi. Yang pertama, ukuran luar suatu interval itu sama dengan panjang interval tersebut. Ya, ini bukan proposisi yang mudah dibuktikan, sebetulnya agak panjang, tapi saya akan ceritakan sebagian besar ide pembuktiannya. Pertama, kita klaim bahwa kita cukup membuktikan proposisi ini untuk interval tutup AB saja. Kalau intervalnya bukan interval tutup, ya nanti pakai ini sedikit lah.
trik sedikit gitu ya. Misalnya kalau interval buka ya interval buka AB kan termuat dalam interval AB gitu ya. Begitu. Dan bisa juga dihampiri oleh interval yang sedikit lebih kecil gitu. Bedanya cuman epsilon gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi singkat kata kita cukup membuktikan kebenaran proposisi ini untuk interval tutup AB. Lalu ambil epsilon positif sembarang, interval buka A min epsilon, B plus epsilon ini kan memuat interval AB. Jadi sebagai infimum, ukuran luar dari interval AB itu akan lebih kecil dari B min A plus 2 epsilon yang merupakan panjang dari interval ini gitu ya. Jadi lebarnya kan, lebar atau panjangnya B min A plus 2 epsilon itu gitu ya. Nah akibatnya ukuran luar interval AB itu mestilah lebih kecil dari B min A. Kenapa? Karena 2 epsilon ini kan bisa sekecil yang kita inginkan. Jadi ukuran luarnya nggak mungkin lebih besar dari B min A gitu ya. Sampai sini jelas? Medita jelas? Iya, Pak. Kok kayak nggak jelas gitu loh, Medita. Iya, lumayan, Pak. Ini baru bab 2 loh. Kalau nggak jelas tanyanya sekarang gitu loh. Tapi ini mesti jelas ya. Jadi mungkin dibantu gambar sedikit ya. Yang tadi itu ke kiri dikit, ke kanan dikit gitu ya. Itu cover kan gitu ya. Tapi ke sebelah kiri dikit, ke sebelah kanan dikitnya itu bisa sangat kecil gitu. Ini selisihnya gitu ya. Jadi ya ukuran luarnya mestilah B min A paling besar. Nggak mungkin lebih besar gitu karena ya sifat Archimedes dan lain-lain lah. Nah sebaliknya tinggal ditunjukkan bahwa ukuran luar dari interval tutup A, B itu lebih besar dari atau sama dengan B min A gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya lebih kecil atau sama dengan dan juga lebih besar atau sama dengan sebaliknya gitu, maka kesimpulannya kan ukuran luar interval AB itu sama dengan B min A. Nah ini yang agak panjang sebetulnya dan saya tidak saya memutuskan hanya merangkum karena waktu, tapi saya tuliskan di sini bahwa untuk membuktikan ini kita ambil koleksi terhitung interval buka dan terbatas IK yang merupakan cover untuk interval AB. Terhitungnya sih karena ini ya, definisinya begitu kan. Kalau kita pakai indeks K itu implisit ya, koleksinya terhitung gitu ya. Nah, lalu ada teorema Heine-Borel yang memungkinkan kita memilih subcover terhingga ya, IK dari 1 sampai N saja. Nah, bayangkan kalau cuma satu. Kalau cuma satu panjangnya mestilah lebih besar atau sama dengan B min A, ya nggak? Nggak mungkin panjangnya kurang dari B min A mengcover selang AB gitu ya. Begitu. Lalu selanjutnya pakai induksi. Kalau ada 2 gimana, dan seterusnya. Ya, nah ini persisnya detailnya, maaf itu detailnya ya. Saya memilih untuk melewatkan detail ini, tapi idenya teorema Heine-Borel dan induksi. Jadi kesimpulannya ukuran luar interval AB itu lebih besar atau sama dengan B min A. Saya bisa menampilkan buktinya, tapi sebentar saja karena waktu.
Jadi Anda punya kewajiban juga untuk membaca dan memahami apa yang tertulis di buku ini ya. Ini saya tampilkan halaman 32. Jadi kalau cuma satu selang ya jelas begitu ya. Kalau cuma satu selang jelas itu. Kalau ada dua, mesti ada selang yang memuat A begitu. Mana coba? Jadi we continue this selection bla bla bla. Ya, jadi mesti ada selang yang memuat A dan kemudian juga ada selang yang memuat B, lalu nanti dijumlahkan begitu ya. Jadi intervalnya kebayang nggak saling menutupi? Mungkin saya kalau ini A, ini B, mesti ada yang memuat A, kemudian nanti titik ujungnya entah apa, mesti ada yang memuat titik ujung itu dan seterusnya gitu ya. Dan kalau dijumlahkan tentunya lebih besar dari atau sama dengan B min A. Idenya oke? May, Farel, Obi? Oke, Pak. Oke, detailnya Anda pelajari lagi ya. Nah, yang kedua ini ukuran luar itu bersifat invarian terhadap translasi. Ini sifat yang diharapkan walaupun fungsi yang kita kehendaki nantinya bukan ukuran luar ini sendiri ya. Jadi ukuran luar ini ibaratnya jembatan menuju ukuran yang hendak kita bangun ya. Nah, buktinya jika IK merupakan cover untuk A, maka pergeserannya akan merupakan cover untuk A yang digeser sejauh Y itu, gitu ya. Ini saya gambar kalau A di sini digeser sejauh Y, A plus Y itu ada di sini gitu ya. Nah, sekarang bayangkan kita punya cover. Nah, cover ini semuanya digeser sejauh Y ya ada di sana gitu ya. Itu jadi kalimat ini sebetulnya ilustrasinya ya seperti itu gitu ya. Jadi si total panjang selangnya ya tetap tidak berubah. Akibatnya ya ukuran luarnya tidak berubah juga karena kita menghitung infimum dari himpunan yang sama gitu ya. Infimum dari himpunan yang sama ya sama gitu nilainya. Oke? Nah, berikutnya ini saya pindah dulu. Proposisi ketiga menyatakan ukuran luar itu bersifat subaditif terhitung. Nah, ini subaditif di sini terkait dengan lebih kecil atau sama dengan yang kita inginkan tuh aditif. Tapi nggak apa-apa kita punya subaditif dulu karena untuk yang aditif nanti kan himpunannya saling lepas. Kalau di sini tidak saling lepas, tidak diharuskan saling lepas. Kalau terhitungnya ya tersirat di indeksnya. Kalau kita pakai indeks K, itu koleksinya terhitung ya. Jika koleksi EK terhitung, maka kita punya ini. Nah, buktinya gimana? Oke, sekarang untuk EK, untuk masing-masing K, misal saya punya
IJK gitu. Tapi yang bergeraknya, oh mungkin bukan IJK, IKJ ya. Ya, ini cuma konvensi aja sih. IKL deh kalau gitu. Jadi L yang bergerak. Jadi ini cover untuk IK dengan karena dia nantinya infimum, jadi si infimum itu apa ya? Kalau ditambah sedikit, jadi EK sebuah itu sigma L, L-nya tuh panjang, jadi jangan KL ya, KJ beneran tadi KJ atau KI. Pak, itu cover untuk EK. Iya, itu juga salah. Makasih Obi. Ini konsentrasi harus tinggi. Dita Ferel ya. Jadi makasih Obi. KI aja deh ya. L I K I. Di sini I yang bergerak. Dan ini lebih kecil dari M bintang, ukuran luar dari EK ditambah epsilon per 2 pangkat K. Nah, jadi infimum itu kan begitu ya. Infimum itu ditambah sedikit, ada anggota himpunan yang sedang diambil infimumnya, betul? Begitu. Nah, sedikitnya itu epsilon per 2 pangkat K. Kenapa begitu? Tadi trik ini udah pernah kita jumpai juga. Ya. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, E itu yang sama dengan gabungan EK, ini akan termuat dalam gabungan lagi IKI. Jadi pertama I bergerak, lalu ini K. Jadi yang di sini K ya. EK dimuat oleh gabungan IKI. Jadi gabungan EK dimuat oleh gabungan IKI, gitu ya. Ya ini kemudian ya ini K dan I lah. Gitu. Jadi di sini koleksi dari IKI K dan I bergerak dua-duanya merupakan cover untuk gabungan EK gitu ya. Dan berapa panjangnya? Panjangnya ini panjang sigma IKI tadi dihitung dulu terhadap I. Ini lebih kecil dari bentar. Ya, sigma ukuran luar itu, jadi M ukuran luar EK itu dijumlahkan, tapi semuanya ada tambahannya epsilon per 2K. Dan ini jumlahnya ya epsilon gitu ya. Jadi ini sama dengan sigma tambah epsilon. Oke? Akibatnya mestilah
ukuran luar gabungan EK yang sama dengan infimum itu mestilah lebih kecil atau karena dia batas bawah ya. Sementara kita pilih satu cover saja, total panjangnya lebih kecil dari sigma ukuran luar EK tambah epsilon. Jadi si batas bawah yang terkait dengan gabungan EK itu mestilah, maaf, ada sigmanya ya. EK tambah, nggak tambah lagi karena epsilon sembarang ya. Karena epsilon sembarang ya mestilah gitu. Mungkin, saya hapus lagi deh. Di akibatnya, ukuran luar dari gabungan EK yang merupakan infimum dari total panjang interval yang koleksi interval itu mengcover gabungan EK, itu mestilah lebih kecil dari sigma ukuran luar EK. Itu karena epsilon tadi positif dan sembarang gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau diilustrasikan dengan garis bilangan, saya suka aja sih untuk memberi ilustrasi ya. Ukuran luar gabungan EK itu suatu bilangan. Sigma ukuran luar EK itu juga satu bilangan, gitu ya. Nah, tetapi kalau saya berangkat dari sigma ukuran luar EK tambah epsilon, ya, tambah epsilon. Nah, si ukuran luar EK ini mesti selalu berada di sebelah kiri. Mungkin saya pakai bilangan yang warna lain, selalu berada di sebelah kirinya gitu ya. Jadi ya, cukup jelas ya, Farel? Pak mau bertanya, Ya, yang saya yang ini tandanya bukan kecil ya Pak? oh kalau K-nya terhingga ya? Ya, ya oke. Ya oke. Oke, makasih. Yang lainnya oke ya. Jadi yang dalam kotak ini dia pasti lebih kecil dibanding ini gitu ya. Ini adalah anggota yang diambil infimumnya. Lalu itu lebih kecil daripada ini. Jadi akhirnya ya M bintang gabungan EK itu lebih kecil dari sigma M bintang EK tambah epsilon. Tapi epsilonnya sembarang gitu ya. Jadi kesimpulannya yang kita punya ini. Oke? Maaf Pak, Ya. tapi tadi yang yang tanda kurang dari itu kalau itu tandanya sama dengan Ya kalau K-nya dari 1 sampai tak hingga, asumsinya gitu. Kalau saya bebaskan aja itu nggak signifikan gitu ya. Toh kita bermain dengan ketaksamaan. Ya. Oke. Nah, berikutnya ukuran luar tuh bersifat subaditif
terhingga ini merupakan akibat dari yang tadi, dan di sini ya itu terkait pertanyaan Medita juga gitu ya. Kalau koleksinya terhingga, ya tinggal definisikan saja EK-nya himpunan kosong untuk K lebih besar daripada N gitu ya. Maka jadi yang tadi memang diasumsikan tak terhingga gitu, tapi sebetulnya ya terhingga juga termasuk gitu. Maka kita punya ini ya, di sini K-nya tak terhingga, tidak saya tulis gitu. Jadi di sini K dari 1 sampai tak terhingga. Karena EK-nya himpunan kosong untuk K yang lebih besar daripada N. Begitu ya? Jadi subaditif terhingga itu otomatis merupakan konsekuensi dari subaditif terhitung. Saya kira itu hari ini mungkin sudah cukup melelahkan pikiran karena ini baru barangkali buat Anda. Jadi selebihnya soal latihan plus soal lainnya yang ada di buku ya. Oke. Medita, Farel, dan Obi, serta Andi yang tidak hadir, nanti Anda harus menonton video siaran ulangannya. Materi ini tentu tidak saya ulang lagi, tetapi karena ini direkam, Anda bisa menonton setiap saat. Demikian juga teman-teman lainnya yang ingin belajar ukuran dan integral Lebesgue dari saya, tepatnya dari buku Royden dan Fitzpatrick yang saya bawakan semester ini gitu ya. Oke, saya stop sharing, saya akhiri kuliahnya hari ini, dan sampai bertemu lagi hari Jumat ya. Selamat siang. Terima kasih Pak.